Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana Larasati dengan NIM 213111037 dari kelas 3A PAI. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu yaitu Dr. Haji Muhammad Munadi, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari isi jurnal yang berjudul The Development of Islamic Religious Education in Malaysia. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menyampaikan asal mula lembaga keagamaan berada di Kepulauan Melayu atau berada di negara Malaysia. Islam yang berada di Malaysia sangat berkaitan erat dengan adanya kerajaan-kerajaan di sana. Nah, konsep Al-Quran dengan konsep kerajaan Islam sangat berhubungan dengan khalifah ketuhanan. Nah, pada masa itu raja-raja di sana juga telah masuk Islam. Hal tersebut sangat mempengaruhi mudahnya Islam masuk di negara tersebut. Konsep Islam sendiri di sana sangat menjunjung tinggi akidah, akhlak, dan syariah. Hashim dan Langgulung pada tahun 2008 menyatakan bahwa sejarah Islam pendidikan di Malaysia dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, yaitu sekolah yang berpusat di sekitar rumah guru atau rumah-rumah guru. Yang kedua, yaitu pendidikan yang berpusat di sekitar masjid atau surau, yaitu seperti ruang sholat yang digunakan untuk belajar. Yang ketiga, sistem sekolah berbasis pondok. Yang keempat, yaitu sistem madrasah. Yang pertama-tama, mari kita bahas tentang madrasah atau sekolah Al-Quran. Yang pertama yaitu madrasah Al-Quran. Pendidikan Islam di sana pertama-tama dilaksanakan di aula kerajaan, yaitu tempat para guru menikah. Kemudian dilakukan atau dilaksanakan untuk mengajar Islam secara privat. Nah, pendidikan Islam di sana juga dilaksanakan di masjid-masjid atau surau, yaitu ruang sholat, dengan mengajarkan pembelajaran Al-Quran. Dan juga teologi Islam seperti tauhid, fikih, akidah, serta sejarah Islam dan juga tasawuf. Pendidikan di sana juga mengajarkan bahasa Arab agar mereka dengan mudah melafalkan bahasa Arab ketika melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu lembaga pondok. Pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti penginapan, gubuk, atau hotel. Nah, pondok ini dianggap sebagai lembaga informal di mana siswa laki-laki tinggal di gubuk sederhana yang dibangun oleh gurunya atau masjid pusat. Pondok ini didirikan oleh seorang guru agama yang menawarkan pendidikan Islam selama beberapa tahun. Salah satu sekolah pondok yang terkenal yaitu Tok Kenali dari Kelantan, yang pendirinya yaitu Tok Guru Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, merupakan pendiri pondok tertua di Malaysia. Beliau belajar di Mekah selama 22 tahun. Ketika kembali ke Kelantan, beliau mengajarkan ajaran Islam yang dibawanya dengan membangun sebuah gubuk di dekat rumahnya. Pondok ini mengutamakan bahasa Arab untuk menyebarkan agama Islam.
pondok ini juga sampai ke Indonesia loh. Nah, berikutnya yaitu peran dari sistem sekolah pondok. Sekolah pondok memperkenalkan bacaan Al-Quran yang benar dan memudahkan orang-orang non-Arab untuk melafalkan kata-kata Arab. Warga Kelantan menciptakan bahasa baru yaitu disebut bahasa Jawi. Nah, apa sih peran dari sistem sekolah pondok ini? Nah, melalui sistem sekolah pondok berhasil memperluas perannya dan pemikiran budaya. Melalui kegiatan keagamaan, lembaga tersebut memicu semangat nasionalisme dan intelektualisme dan pengaruh dari pikiran orang-orang. Di masa lalu, mereka percaya kepada mitos. Nah, dengan adanya Islam ini, mitos tersebut berangsur-angsur hilang dan terhapus. Nah, sekolah pondok ini juga berhasil mengajak orang Melayu untuk memeluk Islam sebagai agama satu-satunya bagi mereka. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pola studi institusi pondok. Kurikulum yang diterapkan di surau tidak sama dengan kurikulum sekolah pada umumnya atau sekolah pondok lainnya. Namun, semua sekolah pondok diajarkan pengetahuan agama dan bahasa Arab. Jadi, semua pondok itu memiliki pembelajaran atau kurikulum yang mereka buat sendiri, tetapi tetap mengajarkan tentang agama Islam dan juga bahasa Arab. Dalam sistem tradisional, guru akan duduk bersila di depan siswa, sementara buku yang terbuka ditempatkan di papan kecil atau meja kecil yang rendah yang disebut rihal. Murid duduk bersila di depan buku tersebut, belajar, dan mencatat penjelasan dari guru. Sistem pembelajaran didasarkan pada hafalan teks agama atau ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang administrasi dan disiplin institusi pondok. Nah, administrasi yang berada di pondok sebenarnya tidak dipungut biaya apapun, karena guru mengajar dengan sukarela tanpa ingin diberi uang imbalan. Nah, tetapi dikarenakan adanya kebutuhan air dan kebutuhan listrik yang membutuhkan dana untuk mendapatkannya, maka mereka ditagih biaya bulanan yaitu 1 ringgit Malaysia hingga 3 ringgit Malaysia. Nah, siswa di sana dididik menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa berusaha dengan dirinya sendiri, dan mereka mendapatkan hadiah, zakat, wakaf dari masyarakat sekitar. Siswa pada pondok itu tidak dikenai batasan usia, syarat, tanpa ujian, dan tanpa sertifikat penerimaan dan kelulusan. Siswa pun dapat memilih pondok yang cocok bagi dirinya sendiri, yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka pun juga sering melakukan kegiatan amal seperti membersihkan masjid, berbagi, dan lain-lain. Dengan adanya disiplin tersebut, para siswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang disiplin, berakhlak mulia, bertanggung jawab, bijaksana, dan berguna bagi dirinya sendiri, bangsa, dan orang lain. Kemudian kita akan membahas silabus dari institusi pondok. Nah, apa itu silabus? Silabus yaitu kurikulum yang berlaku pada pondok. Dalam tradisi pendidikan di negara bagian Kedah, khususnya di Pondok Gajah Mati, siswa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu ibtidak atau dasar,
yang kedua yaitu sanawi atau menengah, yang ketiga yaitu ali atau maju. Ketiganya ini sama seperti sistem pendidikan yang berada di Indonesia, yaitu seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah. Pertama, mari kita bahas tentang ibtida atau dasar. Ibtida yaitu siswa yang masih baru. Mereka belajar, menulis, membaca, sambil membaca Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar agama menggunakan tingkat rendah dan mudah. Jawi buku, bahan hafalan, dan pembelajaran nahyi, shorof, dan qawaid bahasa Arab. Dalam bidang fikih, teks yang dipelajari adalah kitab Al-Muniyat, Musola, dan Rekonsiliasi, serta ada bidang tata bahasa. Yang kedua yaitu pada kelas menengah atau sanawi, siswa sudah memiliki dasar pengetahuan agama Islam seperti yang dijelaskan pada kelas ibtida. Mereka menggunakan buku Jawi yang levelnya sedikit lebih tinggi di semua bidang, serta belajar nahyi atau tata bahasa dan syaraf dalam bahasa Arab. Siswa tingkat yang lebih tinggi telah mengikuti kursus di tingkat dasar dan menengah. Mata pelajaran yang dipelajari berbeda-beda, namun lebih meluas dan mendalam yang berfokus pada buku-buku bahasa Arab. Selain itu, pembelajaran tata bahasa Arab juga ditekankan. Nah, tujuan dari sistem pondok yaitu mempersiapkan siswa untuk terbiasa dengan ritual dasar Islam, fokus pada ibadah rohani. Di sisi lain, abad pertengahan madrasah siswa terlatih dalam jurisprudensi praktis melalui diskusi dan keterlibatan aktif. Penurunan dari kelembagaan pondok dan modernisasi sistem pendidikan Islam. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, keeksisan pondok semakin menurun. Di antara alasannya yaitu yang pertama masalah administrasi. Administrasi merupakan salah satu penunjang dalam keberadaan pondok. Karena dalam mendapatkan dananya, mereka hanya melalui penggalangan dana, bantuan amal, atau bantuan sukarela dari masyarakat. Pondok ini juga dibangun sesuai dengan keuangan yang ada. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang didanai oleh pemerintah. Hal tersebut akan mengakibatkan keeksisan pondok semakin menurun. Yang kedua yaitu pembangunan politik nasional. Sistem tidak sesuai dengan tujuan. Maksudnya apa? Kebijakan pendidikan nasional yaitu mewujudkan persatuan melalui pendidikan formal. Pondok dengan sistem pendidikan yang disponsori oleh dana swasta dan di bawah kendali kepala sekolah yang dipengaruhi oleh berbagai ideologi politik. Yang ketiga yaitu pengaruh sistem pendidikan modern. Pada masa kolonial, Malaysia tidak memiliki sistem pendidikan yang dapat mengarah pada pembangunan bangsa. Tidak ada upaya untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang berorientasi pada kebangsaan. Saat itu, tidak ada perencanaan dan tujuan pendidikan untuk kebutuhan masa depan. Rencana pendidikan nasional yang sejalan dengan motif tertentu hanya berakar sebelum kemerdekaan. Pada saat itu, konsep yang luas dari kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan bangsa digariskan untuk pertama kali dalam Razak laporan yang berjudul Laporan pada tahun 1955. Yang keempat yaitu perubahan sistem nilai sosial. Sistem pendidikan pondok didasarkan pada sistem pembelajaran berdasarkan hafalan teks-teks agama dan duduk di halakoh atau lingkaran tanpa peralatan yang memadai.
tidak seperti sistem pendidikan modern. Lembaga pondok tidak memperhitungkan sertifikasi buku yang mereka gunakan. Orang-orang di wilayah tersebut mulai menerima perubahan ketika mereka bertemu dengan budaya barat dan fasilitas pendidikan modern yang menjamin berbagai pembelajaran dan pekerjaan. Itu Nizami, yaitu memperkenalkan sistem sekolah agama yang lebih terstruktur dan komprehensif. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan madrasah. Ada dua jenis sekolah agama di Malaysia. Yang pertama yaitu sekolah yang dibiayai oleh Dewan Agama Islam Negara yang berada di bawah Departemen Agama. Jenis sekolah ini disebut sekolah agama atau sekolah Arab, sekolah bahasa Arab. Yang kedua yaitu sekolah yang didanai oleh badan-badan swasta yang disebut sebagai sekolah Arab rakyat atau umum, sekolah Arab atau sekolah agama rakyat. Kurikulumnya yaitu kurikulum sekolah bahasa Arab diselenggarakan oleh Departemen Urusan Agama, sedangkan kurikulum sekolah agama rakyat disusun oleh Dewan Administrasi Sekolah. Pendirian perguruan tinggi keagamaan pada tahun 1970-an dan seterusnya, berbagai lembaga Islam mendirikan Universitas Islam atau lembaga pendidikan tinggi. Nah, Universitas Islam di Malaysia ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan Islam yang diturunkan dengan cara konvensional. Universitas yang menawarkan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Sejak berdirinya universitas, ia memiliki hubungan yang kuat dengan industri bisnis. Dari penjelasan yang saya sampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan madrasah di Malaysia itu dilakukan secara bertahap yang bermula dari kerajaan yang pemimpinnya masuk Islam. Kemudian mereka mengajarkannya di masjid, surau, ataupun di rumah warga setempat. Bahkan ada juga warga-warga yang berasal dari luar negeri atau belajar di luar negeri, kemudian menyampaikan ilmunya kepada rakyat yang berada di kampung halaman mereka. Madrasah Al-Quran merupakan salah satu madrasah yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk memeluk agama Islam. Padahal dalam hal tersebut hanya menjelaskan tentang nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang berada di dalam Al-Quran. Nah, Pondok Malaysia ini kemudian mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu faktor dari penjajah Inggris di Malaysia. Mereka membawa pendidikan modern yang membuat masyarakat sadar bahwa pendidikan pondok tidak menjamin mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu, mereka berangsur-angsur meninggalkan sistem pendidikan pondok dan beralih ke sistem pendidikan modern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.